Bab 2. Mengapa kursus manajemen waktu tidak berhasil? Berbuat lebih sedikit. Jangan mendaftar ikut kursus manajemen waktu untuk alasan yang keliru. Kunjungilah Amazon dan masukkan kata kunci time management atau manajemen waktu. Berapa banyak hasil yang Anda dapatkan? Pada hari saya melakukannya, saya mendapat jumlah mencengangkan sebesar 104.247. Itu belum termasuk kursus-kursusnya. Perusahaan-perusahaan pelatihannya, sistem manajemen waktu, dan semua hal lain yang begitu banyak di dunia. Jadi, dengan begitu berlimpahnya ketersediaan perangkat manajemen waktu, mengapa kita terus-menerus menjadi lebih sibuk dan bahkan kian kewalahan? Apa yang terjadi? Saya rasa Anda harus sepakat bahwa ada yang tidak berfungsi dengan baik di suatu tempat. Setiap kali membawakan kursus manajemen proyek dan bicara tentang cara mengelola banyak proyek secara bersamaan, saya selalu mulai dengan cara yang sama. Ini masalah manajemen waktu. Minta bagian pelatihan Anda mengadakan kursus manajemen waktu, maka Anda akan baik-baik saja. Tertawa. Saya jelas tidak akan bisa lolos dengan mudah. Apakah Anda pernah mengikuti kursus manajemen waktu? Pernah. Kalau begitu Anda tidak punya masalah. Anda bisa pergi sekarang. Tertawa lagi. Tidak, saya serius. Jika Anda pernah mengikuti kursus semacam itu dan melakukan apa yang disampaikan di situ, Anda tidak akan punya masalah, bukan? Harusnya sih. Jadi, kursus itu tidak bagus. Bukan, kursus itu luar biasa. Saya belajar hal berguna seperti mengenyahkan penyita waktu dan merencanakan hari serta aturan 2 menit. Menyelesaikan suatu dan menyingkirkannya jika bisa dilakukan dalam waktu 1 atau 2 menit. Lalu apa yang terjadi? Jika kursus-kursus itu demikian bagus, mengapa Anda masih punya masalah kelebihan beban? Saya kembali ke cara-cara lama saya. Saya kembali bekerja dan keadaan membaik selama 1 atau 2 minggu. Tapi kemudian segalanya kembali seperti semula. Saya tidak punya waktu untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Cara-cara lama adalah yang terbaik. Yang menarik dari semua jawaban itu adalah orang merasa mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka gagal dalam kadar tertentu. Kembali ke cara-cara lama, atau membiarkan pekerjaan menenggelamkan mereka, atau tidak menemukan waktu untuk menerapkan teknik-teknik manajemen waktu dari kursus itu. Ketika mengatakan hal-hal itu, mereka berbuat tidak adil kepada diri mereka sendiri. Sebab mereka bukannya gagal, itu bukan tentang sesuatu yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Itu adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Lalu, apa yang terjadi? Berikut satu cara agar Anda mungkin bisa merenungkan dunia atau membuat model dunia.
dalam kurun waktu apapun, sisa hari ini atau sisa minggu ini, atau bulan ini, atau tahun ini, atau bahkan seluruh hidup Anda, ada banyak hal yang Anda harus lakukan. Hal-hal seperti pekerjaan, belanja mingguan, memotong rumput, dan sebagainya. Pikirkan semua itu sebagai tumpukan hal fisik, seperti tumpukan batu bata. Sekarang, taruh tumpukan hal lain di atas tumpukan tadi. Semua itu adalah hal-hal yang dalam kurun waktu yang sama Anda ingin lakukan dan ingin lebih sering lagi lakukan. Hobi Anda, atau berkumpul, atau bermain bersama anak-anak, atau orang terkasih Anda adalah contohnya. Kemudian, taruh tumpukan hal lain di atas tumpukan itu. Semua itu adalah hal-hal yang Anda benci lakukan, tapi tetap harus Anda lakukan. Membayar pajak, mengantre di bandara, terjebak macet, dan seterusnya. Terakhir, taruh tumpukan hal lain keempat di atas tumpukan terakhir. Itu adalah hal-hal yang benar-benar suka Anda lakukan. Itu hal-hal yang jika Anda tidak harus direpotkan dengan urusan mencari nafkah yang mengganggu, akan Anda lakukan sepanjang waktu. Semua itu adalah hal-hal yang jika Anda menangkan undian, akan Anda lakukan. Belajar melukis, atau menjadi gitaris rock, atau berlayar keliling dunia, atau mendaki 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua, atau apapun. Jadi, inilah dia, tumpukan super besar hal-hal yang menjulang ke angkasa. Contoh, benar-benar suka lakukan: mengikuti kelas salsa, belajar melukis, menjadi gitaris rock, berlayar keliling dunia, memulai usaha sendiri. Contoh benci lakukan: membayar pajak, mengantre, terjebak kemacetan. Contoh suka lakukan: membawa anak-anak menonton bioskop, membaca novel, memasak resep baru, berkumpul bersama teman, makan malam di luar bersama pasangan. Contoh harus lakukan: belanja mingguan, kebutuhan pokok, pergi bekerja, memotong rumput. Sekarang, bayangkan tumpukan kedua. Itu hal-hal yang dalam kurun waktu sama, sisa hari ini atau sisa minggu ini, atau sisa bulan ini, atau sisa tahun ini, atau bahkan sisa hidup Anda, benar-benar akan Anda lakukan. Itu hal-hal yang diambil dari masing-masing dari keempat kategori, akan benar-benar diselesaikan. Contoh, benar-benar suka lakukan: mengikuti kelas salsa. Contoh, benci lakukan: membayar pajak, mengantre, terjebak kemacetan. Contoh, suka lakukan: membawa anak-anak menonton bioskop, berkumpul bersama teman. Contoh harus lakukan: belanja mingguan kebutuhan pokok, pergi bekerja, memotong rumput. Secara umum, bagi kebanyakan orang, tumpukan hal pertama itu beberapa kali atau bahkan berlipat-lipat kali lebih tinggi dibandingkan tumpukan kedua. Mungkin itu ada kaitannya dengan seberapa ambisius Anda atau seberapa termotivasi Anda. Mungkin itu ada kaitannya dengan usia Anda. Anda mencapai titik tertentu dalam hidup Anda dan mulai menyadari bahwa hidup ternyata terbatas. Anda menyadari bahwa jika ada hal-hal yang ingin Anda capai dalam hidup, Anda lebih baik mulai berpikir melakukannya sekarang.
Kini, jika Anda mengikuti kursus manajemen waktu atau melakukan apa yang dikatakan oleh buku manajemen waktu, apa yang akan terjadi? Ya, harusnya efek itu berupa meningkatnya tumpukan kedua. Kecuali jika buku atau kursus itu sangat buruk. Anda akan menjadi makin efisien. Anda akan mampu menyelesaikan lebih banyak hal. Ambil contoh aturan 2 menit. David Allen menyinggungnya di buku manajemen waktunya yang sangat terkenal, Getting Things Done. Kita bisa membayangkan orang membeli buku itu dan semata menerapkan ide aturan 2 menit itu. Dia akan mampu menambah tinggi tumpukan kedua ketika hal-hal kecil melintas di mejanya dan dibatasi. Namun buku Allen atau buku atau kursus manajemen waktu apapun tak akan menyelesaikan masalah terdasar. Tumpukan pertama masih akan berlipat-lipat kali lebih tinggi dibandingkan tumpukan kedua. Itulah yang jadi masalah dengan buku-buku dan kursus-kursus dan sistem-sistem manajemen waktu. Semua itu tidak memecahkan masalah yang tepat. Yang jadi masalah dengan buku-buku dan kursus dan sistem-sistem manajemen waktu adalah semua itu tidak memecahkan masalah yang tepat. Jika Anda ingin menjadi lebih efisien dan menyelesaikan lebih banyak hal, manajemen waktu akan memecahkan masalah itu. Namun, itu bukanlah masalah yang dialami orang kebanyakan, atau setidaknya itu bukan masalah yang paling mendesak. Karena itu, inilah alasan orang melaporkan hal-hal seperti saya kembali ke cara-cara lama saya, atau pekerjaan membuat saya kewalahan, atau saya tidak punya waktu. Tentu saja, hal itu terjadi karena tidak ada yang berubah. Tumpukan pertama masih beberapa kali lebih tinggi dibandingkan tumpukan kedua. Orang-orang yang telah menerapkan apa yang mereka pelajari di kursus manajemen waktu mendapatkan peningkatan atau perbaikan sementara dari segi produktivitas. Hal itu menciptakan ilusi bagi mereka bahwa mereka telah memecahkan masalah. Padahal masalah itu tetap ada. Kursus manajemen waktu belum memecahkannya. Karena itu bukan masalah yang bisa dipecahkan kursus manajemen waktu. Meskipun mungkin kursus-kursus tersebut mengesankan mereka bisa melakukannya. Namun, bukan berarti kita tidak perlu mencerna buku-buku dan kursus-kursus manajemen waktu. Semua itu punya peran dan kegunaan masing-masing. Akan tetapi, buku-buku dan kursus-kursus manajemen waktu tidak memecahkan masalah yang perlu Anda pecahkan. Jadi, jika Anda berencana menghabiskan waktu dan atau uang Anda pada kursus atau buku manajemen waktu, cobalah berhenti sejenak dan tanyai diri Anda masalah apa yang Anda berusaha pecahkan. Jika masalah itu terkait efisiensi, misalnya Anda tidak ingin membuang-buang waktu dan menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang tersedia, lanjutkan rencana Anda. Kursus manajemen waktu akan memenuhi tujuan Anda. Namun, jika masalah yang Anda coba pecahkan adalah terlalu banyaknya hal yang harus dilakukan dan tak cukupnya waktu untuk mengerjakannya, lupakan saja kursus manajemen waktu. Anda hanya akan membuang-buang waktu dan uang Anda. Akhirnya Anda akan merasa frustrasi dan kecewa. Untuk masalah itu, terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tak cukupnya waktu untuk melakukannya.
Anda membutuhkan solusi yang berbeda. Dan sebelum bicara tentang solusi, kita perlu bicara tentang sifat dasar solusi. Bandingkan dua ulasan untuk buku yang saya sebutkan sebelumnya. Salah satu buku manajemen waktu paling populer dan laris masa kini, Getting Things Done karya David Allen, pertama yang memuji ini adalah buku pengubah hidup. Saya tenggelam dalam kertas, merasa senantiasa cemas akan hal-hal yang belum saya selesaikan, melewatkan tenggat, merasa sulit menyelesaikan berbagai komitmen dan proyek. Saya kira saya memang orang yang tidak teratur. Buku ini telah mengubah segalanya untuk saya. Sekarang saya punya gambaran jelas tentang komitmen saya. Sistem pengarsipan yang andal dan mudah diakses. Cara sederhana untuk merangkum semua tindakan saya yang perlu. Inbox yang kosong dan akhir pekan yang lebih bebas. Wow. Kini yang mengecam saya singkat saja, karena saya rasa waktu Anda pun tidak banyak. Andai David Allen melakukannya. Namun buku ini justru ratusan halaman nasihat manajemen waktu yang jika Anda meluangkan waktu setahun untuk mempelajarinya, dan kemudian menghabiskan separuh minggu Anda untuk menata waktu sebagaimana disarankannya, akan masuk akal. David Allen punya bakat untuk memperumit sesuatu guna menambah keruwetan ke dalam jadwal yang sudah sibuk. Tidak. Terima kasih. Buku yang sama. Jadi, apa yang sedang terjadi? Mungkin sang pemberi pujian punya masalah dengan efisiensi. Ingin mencari cara untuk berbuat lebih banyak dengan waktu yang tersedia baginya, sehingga dia mendapati metode-metode di buku itu sangat berguna. Dan mungkin alasan sang pengecam tidak menganggap buku itu berguna karena buku tersebut tidak benar-benar memecahkan masalah yang tepat baginya. Namun, yang lebih penting, buku itu juga menunjukkan bahwa hal-hal berbeda bekerja secara berbeda bagi orang yang berbeda. Alasan saya menyinggung hal itu adalah untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap tersebut dalam buku ini. Ambil apa yang Anda inginkan dari gagasan di buku ini dan anggaplah berbagai tantangan yang ada sebagai deretan produk dalam satu menu. Anda tidak harus mencoba semua hal yang ada di menu. Hanya makanan yang Anda sukai, yang Anda dapati berguna bagi Anda. Jika Anda punya terlalu banyak hal untuk dikerjakan dan tak banyak waktu untuk melakukannya, manajemen waktu yang lebih baik bukanlah jawabannya. Anda memerlukan solusi berbeda. Berbuat lebih sedikit, menolak sesuatu dalam kehidupan pribadi Anda. Di bab 1 saya meminta Anda menolak sesuatu di tempat kerja. Sekarang cobalah hal serupa di luar pekerjaan, di rumah atau kehidupan pribadi Anda. Sekali lagi, cari tahu cara melakukannya. Jika benar-benar mentok, barulah Anda boleh membuka bab 5 sebagai satu kemungkinan petunjuk. Tanyai diri Anda apakah teknik yang Anda gunakan untuk menolak sesuatu dalam latihan bab 1 juga akan Anda berhasil dalam hal ini di sini. Jika ya, silahkan gunakan. Jika tidak, munculkan teknik lain. Dan jika Anda memang memunculkan teknik lain, apakah teknik itu bisa digunakan di lingkungan kerja? Jika jawabannya ya, amati bahwa Anda kini punya 2 teknik yang bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Kebebasan berarti tanggung jawab. Itulah mengapa sebagian besar orang takut dengan kebebasan. George Bernard Shaw.